kita lanjut ya. Udah 2 kali nih putus terus, tapi ya sabar kita ikuti gitu kan. Jadi di Manusia Indonesia seri 2 deh lanjutannya berarti. Jadi kita lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membawa berkah dan kebaikan, itu bukan membawa amarah dan kebencian. Jadi saya ulang lagi di bagian ujung tadi, jangan pernah berpikir atau melakukan memperpanjang masa presiden apalagi untuk seumur hidup gitu kan, jangan. Karena kalau itu terjadi, walaupun ketika kita misalnya lihat Xi Jinping, Republik Rakyat Cina, dia memutuskan seumur hidup gitu kan, dengan polanya itu, nanti kita lihat ujungnya seperti apa gitu kan. Tapi kalau di Indonesia itu ada 2 hal yang nggak boleh pernah dicoba lagi kalau tidak ingin ada guling-gulingan gitu kan. Jadi yang pertama itu, jangan bikin seumur hidup atau kondisi tidak pasti yang nggak ada ujungnya. Nah, jadi ketika itu, kalaupun negeri ini ketika kita belajar di berbagai belahan dunia, periode kedua itu selalu waktunya pendek untuk pemimpin untuk melakukan kepemimpinannya gitu kan. Maka kalau mau Indonesia akan dijadikan 8 tahun presidennya, itu adalah periode presiden setelah presiden yang sekarang. Jadi kita berpikir untuk masa depan gitu, kita nggak pernah tahu siapa, tapi setelah 2024 itu kalau mau memang dilihat, karena setiap periode kedua itu cuman pendek gitu kan. Atau kalau kita melihat jujur misalnya lebih dalam lagi, begitu presiden dilantik, maka yang selalu jadi pilihan presiden itu kan anggota kabinetnya bukan dari profesional dan orang-orang yang nggak pernah peduli terhadap jabatan politik, tetapi kemampuannya kerja saja gitu kan. Nah, yang sering diangkat banyak justru yang karena politik ini. Nah, yang karena politik inilah yang paling sering ketika mau dipecat presiden susah gitu kan, karena berhubungan sama partai politik, sama pendukung dan yang lain-lain. Nah, tetapi kalau dibiarin ngeganggu gitu kan. Nah, tadi saya menyampaikan cuman satu contoh aja dulu tadi, Basuki Hadimulyo itu menurut saya dia nggak ada pendukungnya, tapi orang mencintai dia karena pekerjaannya gitu kan. Nah, Bu Sri Mulyani juga sebetulnya begitu, cuman sayang ada kasus Parobet kalau di korban perampasan tanah gitu kan, nggak selesai-selesai itu sampai hari ini. Jadi kita masih menunggu gitu kan ibu tuh. Nah, tapi Basuki Hadimulyo itu nggak ada persoalan. Nah, ini profesional. Nah, yang rata-rata yang membahayakan itu yang kompromi tadi ini nih terhadap partai, karena yang lain lagi bisa juga karena dukungan pribadi dengan presidennya gitu kan, jadi ada 3. Nah, pada kenyataannya setiap pemilihan presiden karena cuma 5 tahun, itu tahun pertama konsolidasi, tahun kedua mulai mempercepat kerja, tahun ketiga puncak kerja, tahun keempat udah mempersiapkan yang pemilihan berikutnya lagi. Dan kita tahu ini menyita waktu, kalau nggak punya duit nyari duit segala macam ini itu. Nah, jadi presiden tuh 2 tahun, paling hebat cuma 3 tahun kerjanya. Nah, apalagi belum reshuffle, belum ada yang dikeluarin dan yang lain-lain. Nah, jadi kalau Indonesia mau berpikir seperti Filipina dipanjangin tapi cuma sekali, itu sebaiknya setelah 2024. Jadi sekarang selesaikan dulu sampai 2024. Itu menurut saya. Nah, kenapa? Karena benar juga kalau memilih agak panjang, supaya di tahun pertama konsolidasi dan presidennya tidak akan ragu-ragu untuk melakukan reshuffle dan yang lain-lain. Nah, tetapi dengan catatan harus ada mekanisme ketika terlalu panjang 8 tahun ini misalnya gitu kan, ada sesuatu hal itu mekanismenya harus diatur. Jadi nggak boleh guling-gulingan, karena itu akan merusak dan banyak hal gitu kan. Tetapi di sisi lain harus bisa dikontrol. Nah, ini yang jadi PR ke depan gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, yang berdasarkan pengalaman secara disadari atau tidak, sekarang setelah terjadi corona, Pak Jokowi menunda atau membatalkan pindah ibu kota. Tetapi mari kita ingat, Pak Karno dulu juga pengen mindahin ibu kota dan terkesan seumur hidup. Pak Karno, Bung Karno teguling di tahun segitu. Kejadiannya seperti apa tidak dibahas, tapi kita semua udah tahu.
Pak Harto pun melakukan dua hal juga ketika itu. Yang satu, selalu dipanjang-panjangin gitu kan, walaupun tidak menyatakan presiden seumur hidup. Kemudian yang kedua, ingin memindahkan ibu kota juga ke Jonggol kalau nggak salah. Nah, Teguling juga gitu kan. Nah, jadi supaya ini aman, supaya ini lancar gitu kan, teruskan pembangunan, tapi dua hal ini mohon tidak terlalu digembar-gemborkan, biar nanti sejarah masa depan Indonesia yang menjalankan gitu kan. Nah, tetapi sekarang kalau mau ingin dijadikan 8 tahun, itu keputusan 8 tahunnya itu adalah setelah 2024. Jadi siapa presiden di 2024, kalau disepakati dia akan 8 tahun. Nanti silakan itu dipersiapkan undang-undangnya, atau setelah 2024 di 2029 gitu kan, kita coba lagi 5 tahun sekali lagi. Setelah itu ke sana, itu adalah bagian pilihan supaya ini tidak terikat lagi kepada cerita budaya dan orang-orang yang pernah ada di Orde Baru gitu kan. Jadi udahlah, diselesaikan ini semua, si Indonesia menatap ke depan. Kita sepakati 2045 Indonesia adil dan makmur. Nah, oleh karena itu kembali lagi ke cerita kita sekarang, saya selalu menyampaikan, kedepankanlah niat baik dan yang baik-baik saja. Kenapa? Karena setiap bangsa, setiap komunitas, setiap pribadi itu punya azalnya. Jadi ketika kita menyampaikan niat baik saja, maka prosesnya akan lebih alamiah. Di reformasi, saya adalah termasuk orang yang menolak potong satu generasi. Saya bilang jangan. Ketika waktu itu Golkar diminta dibubarkan, kemudian disamitin apa segala macam, saya bilang saya lebih setuju dengan idenya Pak Dur. Itu cuman diseminarin, disampaikan saja. Kenapa? Daripada ribut di lapangan, di jalanan, mendingan ditarik ke dalam koridor ilmiah, jadi seminar. Nah, bubar atau berhenti itu adalah kesadaran yang ada di masyarakat gitu kan. Jadi tidak boleh ingin membubarkan A, membubarkan B dengan kekerasan, jangan pernah terjadi itu. Nah, tetapi dengan atas kesadaran. Nah, perkara sampai hari ini bahwa Partai Golkar itu tetap suaranya ada, itu memang kehendaknya bangsa Indonesia. Jadi kita nggak boleh pengen bubar terus dibubarin begitu aja, nggak. Nah, itu adalah kehendaknya, masih ada pendukungnya dan kita harus menghargai itu gitu kan. Tetapi saya mengajak berpikir ketika itu kami menolak untuk potong satu generasi, untuk membubar-bubarkan gitu, begitu saja menolak. Kenapa? Karena yang paling bahaya ketika perubahan-perubahan besar terjadi itu dampaknya yang tidak sesederhana dan tidak langsung dipahami. Contoh, ketika Indonesia itu merdeka, maka terjadi perebutan aset, kemudian di mana-mana terjadi pembunuhan, itu pasti itu. Kenapa? Karena mengganti generasi, karena kekuasaan beralih. Nah, di dalam agama pun ada, itu namanya ghanimah, pampasan perang. Nah, tetapi untuk kebetulan saya yang muslim, itu tidak akan pernah memerangi kalau tidak diperangi. Jadi kalau Indonesia mayoritasnya muslim, maka Indonesia ini tidak akan memerangi siapapun kecuali kalau diperangi. Nah, tujuannya apa? Ketika kita diperangi kemudian kita bisa mengalahkan bangsa yang memerangi, kita punya harta pampasan perang. Nah, tetapi sebaliknya juga kita berhati-hati untuk tidak mengajak perang, karena kalau kita kalah perang, kita dikuasai, maka segala sesuatu menjadi haknya pemenang. Nah, ini yang harus disadari bersama. Nah, apa hubungannya dengan pergantian rejim? Ketika proklamasi itu, maka generasi yang baru yang memimpin proklamasi itu, sehingga kalau kita lihat begitu sadarnya para leluhur, para bangsa ini menyerahkan kepada republik dengan pikiran yang baik, yang terjadi harus kita jaga. Nah, tetapi kita harus sadar bahwa ketika itu revolusi itu terjadi, maka hak milik tanah, kekayaan, dan lain-lain itu berubah drastis. Nah, sehingga tahun 60-an itu ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 itu tentang pertanahan. Jadi kita harus sadar tanah ini menjadi bagian yang diperebutkan di seluruh dunia karena terbatas. Buktinya apa? Columbus ke Amerika tuh tanah. Kemudian juga Spanyol ke Amerika Latin itu tanah. Bangsa Inggris ke Australia itu tanah. Begitu ke mana-mana itu tanah. Nah, jadi kita harus menjaga tanah air ini dengan baik-baik. Itu penting banget. Nah, kesadaran inilah yang mari kita tumbuhkan dan mari kita sadarkan bahwa
di pemerintahan itu tadi, kenapa harus dibatasi, kenapa harus dijaga? Karena dengan pola yang sekarang, kalau diteruskan demokrasi model hari-hari ini, maka pejabatnya itu cenderung untuk memberikan konsesi. Konsesi ini jelas tidak akan menguntungkan masyarakat pada kenyataannya. Hanya menguntungkan yang berkuasa, kemudian menguntungkan yang memodali. Dan ini mirip dengan zaman VOC dulu. Ini harus segera dihentikan. Idenya Pak Riza Ramli atau Chandra Tirta Wijaya ngomong ke saya sebelum saya ketemu Pak Riza Ramli, maka presiden itu electoral threshold-nya dienolin biar banyak yang maju jadi presiden. Kenapa begitu? Karena mari kita teliti lebih jauh. Tadi Pak LBP itu Perdana Menteri, Ibu Mega, Ibu Suri, Pak Jokowi raja. Tetapi Pak Jokowi ini walaupun dibilang sama Rudi S. Kamil ini raja, oleh Ibu Mega dan rombongannya di PDIP dipersepsikan sebagai petugas partai. Itu perlu ingat. Begitu Pak Jokowi turun, dia sendirian itu. Karena partainya sendiri, beda dengan SBY, beda dengan para pendiri partai. Mereka punya partai dan punya pendukung yang terus mendukung. Nah, apa hubungannya? Hubungannya adalah, mari kita lihat. Selain Ibu Mega itu siapa? Pak Yusuf Kalla itu bisa di Golkar dan bisa di Nasdem. Pak Prabowo itu di Gerindra. Kemudian Pak SBY itu di Demokrat. Kemudian sekarang mungkin Pak Suharto Mono Arfa di P3. Itu kan dia menjadi tokoh sentralnya. Nah, di PAN itu ada 3 orang. Pak Zulkifli Hasannya, Pak Hatta Rajasa, dan salah satunya lagi adalah yang Pekalongan. Namanya lupa saya nih, padahal kenal. Kemudian juga beliau ini hebat nih. Dulu punya Sutrisno Bahir. Nah, itu di DPP PAN tuh ya. Kemudian ada Pak Amin Rais yang mulai merintis lagi dengan ketokohannya, itu partai yang baru gitu kan. Nah, Caimin dan NU itu ada di PKB gitu kan, walaupun NU bisa di mana-mana, kalau NU itu luar biasa itu. Nah, PKS itu dulu ada Ustadz Hilmi, sekarang sudah tidak ada. Kemudian Anies Mata, Hamzah, Fahri Hamzah dan lain-lain keluar, membuat kemungkinan tokoh sentralnya itu sekarang Pak Asegaf gitu kan, Saiku baru itu. Buktinya Sohibul Imam diganti begitu saja, bisa diganti gitu kan. Nah, artinya ini kekuatan yang real partai itu seperti itu gitu kan. Kalau kita mau memandang apa adanya gitu kan. Nah, maksud saya ini adalah yang formal, yang menentukan negeri. Kalau kita jujur, jadi di Golkar maupun ditambah Pak Akbar Tanjung, ditambah Pak Abu Rizal Bakri gitu kan. Nah, itulah orang-orang yang menentukan. Nah, kemudian juga ada yang di luar itu semua, ada Pak Muldoko, ada Pak Wiranto, ada Pak Hendro Priyono gitu kan. Nah, itu juga tokoh-tokoh yang menentukan gitu kan. Nah, sebenarnya banyak lagi. Nah, tapi saya ingin menyampaikan, yang memilih presiden itu sesungguhnya rakyat itu hanya mencoblos saja. Tetapi yang memilih untuk maju dengan partai itu ya tokoh elit ini. Nah, kita doakan mereka sehat, mereka jernih, mereka lebih mencintai negeri ini dan mengebelakangkan kepentingan-kepentingan pribadinya supaya negeri ini terus menjadi lebih baik ya di satu sisi. Nah, tetapi saya mengajak juga Najwa Shihab itu sekarang sudah menjadi aspiratornya bangsa ini. Walaupun dengan cara dia memilih siapa yang diajak bicara. Tetapi dia itu menjalankan sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Itu luar biasa. Kemudian Deddy Kobusier itu juga sama, walaupun kadang-kadang Deddy ini nyeni gitu kan, karena artis dia itu kan. Banyak hal lah yang dimasukin sama dia gitu kan. Pak Sofyan Jalil ngeluh juga dimasukin di situ gitu kan, walaupun ngaku Pak Sofyan Jalil yang punya ide Omnibus Law yang kemudian dibantah sama Pak Luhut. Enggak, kata Pak Luhut, kita nggak perlu tahu lah siapa yang sebenarnya gitu kan. Nah, kita justru mendoakan supaya undang-undang yang sekarang mulai kebuka ini dipersepsikan oleh Jainal Arifin Muchtar Gajah Mada, itu profesor yang pinter, anak muda dibanding yang lain-lainnya itu bisa jenius lah, itu termasuk orang yang hebat. Itu menyampaikan bahwa ugal-ugalan gitu kan, mudah-mudahan ugal-ugalan ini segera bisa dihentikan dengan perpu gitu kan, diperbaiki gitu kan, sehingga jangan lagi merusak kepercayaan seperti
undang-undang KPK gitu kan. Nah, saya akan masuk ke yang cerita korupsi ini belakangan gitu kan, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa negara ini sebetulnya ditentukan oleh hanya beberapa orang. Itu kita mesti sadar. Nah, tadi Najwa mulai saya sebut, kemudian Deddy Corbuzier mulai saya sebut, dan banyak sebetulnya sekarang yang langsung komunikasi begini. Komunikasi begini nggak bisa direkayasa. Nanti siapa yang suka, ya udah dia suka gitu. Nah, tetapi saya ingin menyampaikan dengan teknologi ini, maka peradaban kita berubah. Nah, oleh karena itu, sistem kepartaian itu bisa berubah juga. Nah, Indonesia harus siap dengan itu. Jadi, nanti ke depan, ketika kita tadi udah mulai mikir presiden 8 tahun gitu kan, saya sudah mendorong bahwa pensiunan jenderal, pensiunan birokrat-birokrat, dan yang di swasta yang ahli-ahli itu ketika pensiun, nah khusus untuk jenderal, para petinggi nih, kemudian juga para petinggi birokrat, jangan masuk ke perusahaan swasta yang sudah besar, yang sudah ada, jangan masuk itu Pak. Tapi kalau Bapak mau ngerintis, top. Bapak mau jadi ahli atau penasehat di DPR, di pemerintahan, kemudian Bapak menjadi penasehat komunitas, Bapak membangun koperasi, top. Nah, sehingga saya juga mendorong supaya pada jadi gubernur, karena itu dipilih Pak. Mau menjadi bupati, itu dipilih Pak. Nah, kenapa? Karena pembangunan ujungnya harus dari desa. Jadi ujungnya ini, otonomi ini harus sampai di desa. Desa yang tumbuh. Dan kami ketika itu di Desa Foundation yang sekarang pendirinya salah satunya Mas Pratomo sudah tidak ada, Budiman Sofyan sudah tidak ada. Waktu itu malahan sampai Pak Mardianto ikutan gitu kan, dan banyak tokoh-tokoh itu di Desa Foundation. Saya cuma ikut-ikutan aja gitu kan. Dan promotor utamanya itu Mas Tovan Rotoraseiko, itu kan yang orang yang pernah jadi ketua KNPI dan ketua Karang Taruna sekaligus di Indonesia gitu kan. Nah, beliau orang baik gitu kan, anak muda yang sekarang mungkin sedang terus meniti karirnya juga. Kita nggak pernah tahu nanti masa depan bangsa seperti apa, tapi orang-orang baik harus disupport gitu kan untuk maju. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan pada pagi ini gitu kan, bahwa ini semua dinamis, ini semua berputar. Nah, kita harus membatasi, menjaga, nggak boleh bangsa ini masuk ke dalam jalan-jalan buntu. Nah, jalan buntu itu yang pernah terjadi, presiden seumur hidup mindahin ibu kota. Ini dua hal ini yang pernah terjadi. Nah, yang lain-lainnya itu bisa terbuka. Jadi ini harus dipersiapkan. Tetapi kalau di sana misalnya sudah dipersiapkan segala sesuatu, jadikanlah di Kalimantan itu kota baru yang canggih, yang maju. Tetapi jangan dipaksain. Biarlah swasta yang membangun, difasilitasi dengan dasar kalau sudah diperbaiki dan disempurnakan itu RUU Cipta Kerja ini. Kan dulu juga pernah ada deregulasi zamannya Pak Harto gitu kan. Jadi jangan juga apa yang dilakukan oleh Pak Harto semua salah. Enggak lah, ada juga gitu kan yang harus kita akui. Nah, yang salah, yang tidak baik itu harus diperbaiki. Tapi coba kalau ingat, Pak Harto berhenti tahun 92 terakhir atau 87, ketika itu banyak mengingatkan, termasuk almarhum Pak Benny Murdani, Pak, bisnis anak-anak Pak tolong dijaga gitu kan. Kalau dengar-dengar Pak Benny ditinggalin tuh lagi main biliar, Pak Harto marah gitu kan. Nah, akibatnya apa? Seperti sekarang. Nah, ini belum selesai gitu kan. Sampai hari ini persoalan itu belum selesai, tarik-tarikan itu. Nah, Pak Jokowi juga harus dijaga, jangan sampai nanti niatan anak dan menantunya masuk di pilkada ini dalam rangka membangun seperti tadi itu. Nah, makanya saya sudah cegah, tolong Pak jangan memperpanjang masa jabatan dan Bapak yang ikut diperpanjang. Seperti undang-undang MK, jangan Pak. Itu nanti dicurigain, apapun kayak begini berarti MK yang sekarang itu bagian daripada konsesi yang dibuat gitu kan. Ini sesuatu. Nah, itu persepsi, mohon maaf nih, itu persepsi. Nah, jadi kembali ke cerita ini, kita mari fokusnya apa? Fokusnya harus merubah tatanan politik yang transaksional ini menjadi yang berniat luhur. Nah, tetapi pada kenyataannya sekarang pengusaha yang masuk ke politik malah habis. Justru politisi yang pinter itu bisa menambah kekayaan pundi-pundinya dari politik. Nah, ini yang sebetulnya kalau kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sudah hebat dan luar biasa jadi Rasul, jadi pemimpin negeri, pemimpin bangsa, sekaligus pemimpin agama, itu malahan menjadi sangat sederhana. Nah,
Walaupun juga kita perlu belajar juga dengan pola kekhalifahan seperti itu zaman sekarang belum tentu cocok. Maksudnya belum tentu cocok tuh begini. Mari kita belajar bagaimana Utsman memerintah. Itu betapa beratnya beliau memerintah padahal dengan niat baik, dan beliau ini sahabatnya Nabi itu kan, tanpa pertahanan, tanpa apa segala macam, malah bisa rumahnya disandera gitu kan, beliaunya disandera dan akhirnya terbunuh gitu kan. Nah, sekarang dengan koneksi yang seperti ini kita meyakini bahwa demokrasi itu menjadi pilihan rasional supaya orang tidak bunuh-bunuhan, supaya orang tidak membangun kekacauan ketika terjadi peralihan kekuasaan. Nah, ini yang harus terus disempurnakan. Tetapi kita harus sadar lagi, kembali ke yang tadi, bahwa manusia ini sudah keluar dari sustainability peradaban yang dibangun, direncanakan seperti di dunia yang lain, binatang, tumbuhan, dan lain-lain. Kita keluar nih, sehingga kita mesti mencari stepping stone untuk menjadi sustainable. Nah, apakah ini akan sampai keluar angkasa seperti yang saya sampaikan atau tidak, itu biarlah generasi berikut yang berpikir. Sekarang kita fokus di Indonesia. Nah, ketika kita fokus di Indonesia, maka saya ulang lagi, sudah saatnya dengan teknologi ini kita merubah sistem politik. Nah, sistem politik ini itu harus terbuka, kemudian juga apa adanya. Nah, marilah kita berpikir di situ. Bagaimana dengan teknologi ini merubah keanggotaan DPR. Dengan teknologi ini kita tentu dengan pola pengamanan dan lain-lain menjadi sistem perwakilan yang baru. Dan yang lain-lain bisa lebih hemat, lebih efektif. Karena yang hemat dan efektif itu adalah masa depan Indonesia. Nah, kembali lagi, ini belum selesai, saya akan jalan dulu, ikhtiar dulu gitu kan di pagi ini gitu kan. Tetapi saya ingin sampaikan, marilah kita mulai berpikir Indonesia baru itu yang saling menyayangi, saling menghormati, bukan guling-gulingan. Karena tadi saya mulai, ketika perubahan besar itu ada pampasan perang, ada yang dihabisi, ada yang habis. Nah, perubahan yang bertahap ini kita harus hati-hati dan pelan-pelan. Walau waktunya agak lama, seperti dari tahun 1908 sampai 1228, itu 20 dari Budi Utomo ke Sumpah Pemuda, kemudian 17 tahun ke Merdeka, dan yang lain-lain itu ada waktunya. Tapi intinya marilah kita bersabar dan mengikuti pola-pola ini supaya negeri ini lebih aman. Nanti saya lanjutkan lagi, tapi intinya adalah terus berjuang, terus berusaha untuk bangsa dan negeri ini. Sehingga ini yang belum selesai, nanti saya lanjut, insya Allah ada waktunya. Karena saya harus pergi, itu mohon maaf, ikhtiar dulu, walaupun ini di hari Sabtu, karena kita sebagai manusia nggak boleh melupakan janji dan komitmen gitu kan. Sehingga walaupun saya sedang menyampaikan ini karena harus jalan, saya izin dulu. Demikian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.